Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas materi penyakit sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Penyakit pada sistem reproduksi manusia yang pertama adalah HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Nah, ini gambaran dari virus HIV, dan yang ini merupakan gambaran penderita HIV. Yang kedua yaitu gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini umumnya dapat menular lewat hubungan seksual yang dilakukan dengan penderita, akan tetapi dapat juga ditularkan lewat pertukaran cairan tubuh. Misalnya seperti penularan yang berasal dari ibu terhadap bayi yang dilahirkannya. Nah, ini merupakan gambaran kerusakan mata pada penderita GO. Penyakit yang ketiga yaitu sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Stadium pertama dari penyakit ini akan timbul luka terbuka di daerah genital, rektum, atau mulut yang umumnya tidak merasa sakit. Ini merupakan bagian tubuh yang terkena sifilis. Nah, ini anggota tubuh yang mengalami kerusakan, misalnya di sekitar mulut, punggung, tangan. Penyakit pada sistem reproduksi yang keempat yaitu herpes simplex genitals. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di sekitar genital luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Beberapa tanda yang dapat ditemukan ketika seorang perempuan terinfeksi virus HSV tipe kedua adalah rasa gatal yang tidak tertahankan pada misfi, keluarnya cairan dari alat genital yang tidak biasa, kemudian sakit saat buang air kecil, dan ada luka di sekitar alat kelamin. Ini merupakan contoh gambar kulit dari penderita herpes. Penyakit yang kelima yaitu keputihan. Keputihan adalah penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Penyakit yang berikutnya yaitu epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Nah, ini merupakan gambar bagian epididymis yang mengalami pembengkakan. Karena setiap epididymis melekat langsung ke testis, sehingga jika epididymis terinfeksi, maka testis juga dapat mengalami hal yang sama. Adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lainnya adalah 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. 2. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. 3. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. 4. Mengganti pembalut sesering mungkin apabila sedang mengalami menstruasi. 5. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Demikian materi kita hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.